Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Haris Saragi dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin lebih baik disayang daripada nggak dikenal. Amin Bapak Ibu. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Andi Sulaiman, melayani di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia yang ada di Jembatan 5. Dan saya juga sebagai wakil sekretaris daripada PGLI DKI Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu tahu PGLI, ya saya adalah sekretaris dari PGLI Jakarta. Ya, makanya untuk gereja di GKI saya tidak asing karena satu dengan PGLI ini. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersama hari ini bersama dengan istri dan anak-anak. Ya, anak saya 4, tetapi hari ini yang datang hanya 3. Yang satu karena masih kuliah di UGM di Jogja, jadi nggak bisa bersama-sama karena dia tinggal di sana dan tidak bisa saya ajak. Tetapi hari ini saya ajak hanya 3 anak dan saya ajak. Ya, juga terima kasih buat Ibu Hotma ya yang sudah juga mengundang saya dan Bapak Kepala dan Ibu. Ya, Bu Hotma ini tahun lalu bulan September bersama-sama dengan saya berangkat ke Tanah Suci, yaitu ke Israel, dan di sanalah saya berjumpa dan bertemu dan sampai sekarang masih menjalin hubungan, menjalin komunikasi, dan kita sama-sama sering sharing untuk pelayanan-pelayanan. Nah, inilah mungkin perkenalan saya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau bertemu di jalan atau berjumpa, kita sama-sama kita sudah kenal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ingin memberikan sebuah judul pada firman Tuhan pada hari ini adalah ketika kita berada di jalan buntu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan gambar yang saya tampilkan, ini adalah sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk jalanan, ya, kemana kita mau arah kita melangkah, kemana arah kita mau berjalan. Di sini ada jalan lurus, tetapi jalannya buntu. Ada jalannya ke kanan tapi jurang. Ada jalan ke kiri, jembatannya putus, tapi nggak boleh belok ke belakang atau mundur ke belakang. Kira-kira kalau kita sudah dipilih jalan yang seperti ini, kita memilih jalan yang mana? Bingung Bapak Ibu ya? Depan buntu, kanan jurang, kiri putus, balik nggak boleh. Nah, hidup kita itu kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Kita maju buntu, kita ke kanan juga nggak ketemu, ke kiri kita juga nggak ketemu, ke belakang kita juga nggak ketemu. Dan hari ini bersama-sama saya akan mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperhatikan hidup kita. Kalau kita sedang mengalami sebuah peristiwa di mana kita mengalami jalan yang buntu, apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita? Maka hari ini kita harus menemukan dulu apa arti daripada jalan buntu. Next, berikutnya pelan-pelan saja Pak Sas. Ya, next. Ya, apa itu jalan buntu? Bapak Ibu, kelompok sebelah sini ada yang tahu apa itu jalan buntu? Apa itu jalan yang buntu? maju mundur kena ya. Ya, saya mulai artikan yang pertama, boleh slide berikutnya. Ya, jalan yang tidak ada terusannya atau buntu. Kita mau terus kemana juga nggak bisa karena buntu. Kita perhatikan jalan ini. Kalau kita lurus buntu, kalau kita lanjutkan aja jurang, kirinya jurang dan sebagainya. Yang kedua, next. Ya, masalah yang tidak dapat dipecahkan atau diteruskan, ini yang membuat akhirnya kita menemukan yang namanya jalan buntu. Yang ketiga, ya, saya tuliskan keadaan yang sudah tidak lagi mungkin lagi untuk kita maju atau mundur. Tadi Ibu kata
Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Itu akhirnya kita mengalami yang namanya jalan buntu. Nah, inilah seringkali kita mengalami hidup kita seperti itu. Dan hari ini kita melihat next berikutnya. Ya. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bertanya dalam hidup kita. Next berikutnya, ya. Anda sedang menghadapi jalan buntu atau tidak? Coba tanya kanan kiri. Kamu lagi jalan buntu enggak? Iya, hidup kita mungkin pasti ada satu saat kita mengalami yang namanya jalan buntu. Iya. Nah, kalau di Jakarta, nggak tahu ya kalau dari Bekasi, karena saya jalan dari Bekasi. Kalau di Jakarta itu ada namanya jalan tikus. Ya walaupun buntu, bisa belok ke kiri, bisa ke kanan, ada lagi jalan tembus, belok lagi dan sebagainya. Nah, hidup kita seringkali kita menghadapi pertanyaan ini. Apakah kita sedang hari-hari ini banyak mengalami jalan buntu? Banyak anak Tuhan hari ini banyak mengalami kebuntuan. Nanti saya akan jelaskan apa-apa saja. Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita seperti jalan ini, penuh dengan liku. Kalau yang pernah ke Medan, ada jalan apa Bu? Ya, patah berapa? Belok 9. Itu jalannya mirip seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Medan mungkin sudah tahu, pulang ke Medan itu melintasi jalan yang seperti ini, berliku-liku, dan ujungnya udah berliku-liku buntu. Nah, kita juga mengalami hidup kita seperti itu. Kita sudah muter ke kiri ke kanan, ujung-ujungnya buntu. Dan hari ini sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita sedang mengalami yang namanya jalan buntu? Nah, kita lihat satu persatu. Jalan buntu apa yang sedang kita hadapi? Next berikutnya. Yang pertama, ya, ini apa? Uang, kepeng. Kalau orang Cianis bilang cien. Kalau orang Mandarin bilang apa? Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang mengalami jalan buntu masalah keuangan. Makanya sekarang nggak heran banyak manusia akhirnya pinjam yang namanya pinjol. Hari ini lagi ngetren nih, hari ini lagi berita hangat. Hari ini banyak orang sekarang mengalami yang namanya pinjol, ya kan? Gampang sekali tinggal pencet di aplikasi langsung dapat uang. Mau berapa uang yang kita pinjam bisa, tapi akhirnya bingung cara bayar. Udah bingung akhirnya jalan buntu. Karena pinjamnya enak, ambilnya enak, nerimanya enak. Setelah kita mau bayar, bingung. Harus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Karena kita kelilit yang namanya pinjol. Dan beberapa kasus kemarin, beberapa bulan-bulan yang lalu, kebetulan saya buka lembaga hukum. Ada orang yang datang dan berkata, Pak bisa bantu saya nggak? Kenapa? Saya pinjol Pak, pinjam online. Dan semua teman-teman saya itu disebarluaskan. Teman-teman saya dikasih tahu bahwa saya pinjam, bahkan diteror, bahkan diancam dan sebagainya. Nah, ini banyak hari-hari ini seperti itu. Nah, kalau kita mengalami jalan buntu mengenai pinjol, hari ini ayo kita menemukan jalan keluarnya nanti. Next berikutnya, gambar yang kedua. Mungkin kita sedang menghadapi yang namanya jalan buntu mengenai kemiskinan, kesulitan ekonomi, kesulitan yang namanya kemiskinan yang terjadi. Banyak hari-hari ini orang semakin miskin dan semakin miskin, semakin susah dan semakin susah. Ya, hari ini kalau kita menemukan banyak orang akhirnya mengalami kesusahan. Next berikutnya, gambar yang berikutnya. Nah, mungkin kita hari ini sedang mengalami sakit sehingga kita mengalami yang jalannya buntu. Ya, sakit kata dokter dari vonis nggak bisa sembuh karena penyakitnya sudah cukup parah, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Akhirnya kita buntu. Apa yang harus kita lakukan? Next berikutnya, mungkin kita sedang hari-hari ini rumah tangga kita lagi kacau, rumah tangga kita lagi pusing berantakan, rumah tangga kita lagi ribut. Akhirnya kita menemukan jalan yang buntu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Next berikutnya, mungkin kita gambar ini adalah orang yang terikat dengan narkoba, terikat dengan obat-obatan terlarang. Mungkin ada di antara kita, mungkin siapapun ada terlibat oleh obat-obatan ini, akhirnya menemukan jalan yang buntu. Next berikutnya, nah mungkin hari ini banyak
usaha-usaha yang mengalami bangkrut. Sejak COVID-19 sampai sekarang, banyak usaha-usaha yang mengalami akhirnya mau bangkrut dan bangkrut, dan akhirnya menemukan yang namanya jalan buntu. Mau usaha apa susah, mau kerjakan apa susah, mau cari pekerjaan susah, mau melakukan apa susah, akhirnya menemukan yang namanya jalan buntu. Karena ekonomi saat ini sedang mengalami kemunduran, ekonomi sedang mengalami yang namanya suatu bencana. Karena COVID-19 ini akhirnya banyak ekonomi-ekonomi yang mulai gulung tikar, ekonomi mulai anjlok dan sebagainya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah contoh saja. Ketika kita menghadapi yang namanya jalan buntu yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi namanya jalan buntu? Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, maupun yang di sini maupun yang di rumah, mari bersama-sama ketika kita menghadapi namanya jalan buntu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Next berikutnya. Nah, saat hadapi masalah dan jalan buntu, next berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi yang namanya jalan buntu? Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang tidak kita bisa temukan jalan masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Hari ini kita bersama-sama bersama tempat ini untuk melihat apa yang harus kita hadapi ketika kita mengalami jalan buntu. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, Bapak Ibu tahu cerita ini? Cerita apa Bapak Ibu? Siapa? Oke, saya kasih hadiah buat Bapak. Ya, Bapak sebutkan Musa kan ini, silakan Pak, sini Pak. Ya, ini Bapak. Dapat sepeda. Ini saya berikan Mas Murni. Sedikit saja ya Pak ya, semoga bermanfaat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada sebuah cerita tentang Musa, Pak. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ketika bangsa Israel ingin keluar di dalam perjalanan, tentara-tentara sudah mengikuti dan ingin menangkap. Tetapi ketika dia di dalam perjalanan, dia melihat di depan ada laut. Nah, itu jalan buntu kan? Di depan laut, di belakang tentara-tentara yang berkuda, tentara-tentara yang begitu banyak ingin menangkap, ingin membunuh. Apa yang harus dilakukan? Coba kalau kita lihat ayatnya, Keluaran 14. Nah, Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang terakhir, ya sampai ke 31, nanti Bapak Ibu bisa boleh baca. Ya, di situ menceritakan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dia bingung ketika membawa pasukan, membawa bangsa Israel keluar. Tiba-tiba di depan ada laut, ke belakang tentara, kanan kiri dan nggak mungkin bisa. Maka apa yang dilakukan oleh Musa ketika menghadapi jalan? Apakah Musa diam? Apakah Musa bingung, stres dan sebagainya? Banyak orang Kristen ketika kita menghadapi jalan buntu stres, pusing, dan mungkin ada yang bunuh diri, bahkan mungkin ada mengambil jalan yang pintas, jalan yang gampang. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menemukan caranya bagaimana supaya kita keluar dari namanya jalan buntu dalam kehidupan kita. Kita mau belajar seperti cerita Musa ini. Ketika Musa menghadapi yang namanya jalan buntu, apa yang diperbuat oleh Musa? Nah, kita lihat yang pertama. Next berikutnya dulu. Ya. Keluaran 14 ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kita baca ayat ini. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Ya. Kalau yang sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Keluaran 14 ayat yang ke-9. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati perahu Raja Mesir itu,
sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi Bapak Ibu sini menceritakan ketika bangsa Israel berjalan terus, ketika menghadapi perjalanan yang terus yang dilakukan oleh Musa, tetapi dia menemukan jalan yang buntu karena ada laut yang luas, laut yang dalam. Bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Musa? Maka saya tuliskan di sini, sementara dalam mereka terbentang laut berangun, tetapi Musa tidak panik, Musa tidak bingung harus apa yang dilakukan, tetapi Musa menemukan caranya. Nanti saya akan jelaskan cara-cara yang dilakukan Musa. Next berikutnya boleh tampilkan. Ya, jika Allah bisa membelah laut, maka Ia juga bisa melakukan apapun yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi kesulitan yang begitu banyak, masalah yang begitu banyak, sakit penyakit yang begitu menakutkan dalam hidup kita, ingat Tuhan sanggup, dan Tuhan sanggup membelah laut. Apalagi masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan memberikan jawaban bagaimana ketika kita menghadapi jalan buntu. Perhatikan dalam ayat yang Keluaran 14 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 14 ayat yang ke-13. 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini saya menemukan apa yang dilakukan Musa ketika menghadapi yang namanya jalan buntu. Ketika Musa menghadapi sebuah peristiwa bangsa Israel yang begitu banyak yang dibawa oleh Musa, dan dia tidak bisa menyeberang karena terbentang, yaitu lautan yang begitu dalam. Laut yang bereung itu bukan laut yang dangkal, tetapi laut yang begitu luar biasa. Tetapi Musa berkata dalam ayat ke-14, janganlah takut. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebuah rahasia yang kita temukan ketika kita mengalami jalan buntu, mari bersama-sama kita janganlah takut. Ketika Musa menghadapi itu, Musa tidak takut karena Musa berkata, janganlah takut, ya, dan berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dahsyat Musa ini. Musa mempunyai hikmat yang luar biasa ketika menghadapi jalan buntu. Yang dilakukan Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, ketika kita menghadapi yang namanya jalan buntu, ketakutan itu selalu menghantui kita, ketakutan itu selalu datang kepada kita. Udah takut, akhirnya kita susah tidur. Kalau sudah susah tidur, akhirnya kita stres dan kita akhirnya jadi penyakit. Kenapa? Karena kita menghadapi yang namanya ketakutan terus. Ini yang harus kita singkirkan. Ini yang harus kita tinggalkan, yang namanya rasa ketakutan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa menghadapi peristiwa yang jalan buntu ini yang dilakukan Musa. Dia tidak takut menghadapi tentara-tentara. Dia tidak takut menghadapi laut yang begitu luas. Dan Musa dengan tegas dia berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Ketika Musa berkata seperti itu, lalu Musa melakukan sebuah tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-16, Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan terbelah air sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut yang dikelilingi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa tidak takut, akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Ketika Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tongkat itu ke laut itu, maka terbelahlah laut itu. Dan ketika kita belah,
bangsa Israel bisa berjalan menuju ke seberang. Jadi Bapak Ibu, kesukaran yang besar seperti yang dihadapi Musa, ya laut yang besar sekalipun, masalah kita yang luar biasa kita hadapi, ketika kita tidak takut, ada tangan Tuhan yang memerintahkan Musa angkat. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan ulurkan itu, dan akhirnya kita lihat laut itu terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan menuju ke seberang. Laut itu kering, kata firman Tuhan. Kalau kita baca, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran 14 ayat yang ke-28. Berbaliklah air itu lalu menutup kereta itu dan berkuda dan seluruh pasukan yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Ia tidak pun tinggal dari antara mereka, tetapi orang Israel berjalan keliling dari tengah-tengah laut itu, dan kiri kanannya mereka air itu temboknya sebagaikan tembok. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena airnya terbelah, kanan kirinya bangsa Israel bisa melihat air itu seperti tembok, seperti air kaca. Luar biasa dahsyatnya Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan menolong kita, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ketika Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkan lagi. Akhirnya laut itu, kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya, akhirnya laut itu tertutup kembali dan bangsa Mesir habis musnah semuanya. Inilah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, yang pertama saya mau katakan, mari jangan takut. Next berikutnya, tampilkan slide saya. Ya, di sini katakan jangan takut, percaya. Apakah Bapak Ibu percaya akan kuasa Tuhan? Amin. Apakah kita menghadapi ketakutan itu membuat kita akhirnya jadi kecut? Mari Bapak Ibu, jangan kita menjadi kecil hati. Firman Tuhan berkata, next berikutnya, ya, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi orang Kristen seringkali menjadi takut. Menghadapi yang namanya COVID takut, menghadapi yang namanya ekonomi saat ini seperti ini takut. Orang Kristen banyak mengalami ketakutan dan ketakutan. Berapa banyak saat ini yang orang akhirnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka itu hari ini sebagai orang-orang Kristen, ya, apalagi kemarin waktu COVID, wah banyak yang nggak keluar, jadi takut. Dan hari ini mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi yang namanya sebuah kehidupan yang jalan buntu, jangan takut. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Bayangkan tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Keluaran 14 ayat yang ke-31 dikatakan, ayat ke-31, coba tampilkan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan dengan tegas, ketika orang Israel melihat laut yang terbelah akhirnya bisa tertutup kembali, dia baru tahu dia punya Tuhan yang besar. Maka itu Bapak Ibu, seringkali kita melihat masalah kita yang lebih besar dibandingkan Tuhan kita yang besar. Seringkali kita melihat masalah kita besar, yang kita tidak percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amen. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, itu kecil di mata Tuhan. Amin. Itu sangat kecil. Lihat, ketika bangsa Israel itu melihat, wah, tertajub-tajub, dia heran, laut yang besar itu bisa terbelah. Dan berapa ilmuwan ya pernah masuk ke dalam laut itu, pernah menemukan yaitu kereta berkuda tentara bangsa. Itu menunjukkan ini bukan bukti karang-karangan. Betul Bapak Ibu? Ini bukan cerita bohong-bohongan, ini bukan cerita dongeng, tetapi ini cerita benar kenyataan bahwa Tuhan bisa membelah laut itu.
Berarti masalah yang kita hadapi, kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Dan bangsa Israel bisa melihat betapa besarnya yang dilakukan Tuhan kita. Amin. Betapa besarnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka itu yang pertama yang saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian hadir, janganlah kita menjadi takut. Next berikutnya. Yang kedua, ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan menyerah. Seringkali kita waktu kita menghadapi jalan buntu, kita mudah kata menyerah. Betul Bapak Ibu? Menyerah. Kalau sudah menyerah, ya udah pasrah. Udah pasrah, akhirnya udahlah. Ada orang yang mengambil jalan pintas, mungkin bunuh diri, mungkin minum baygon rasa stroberi, mungkin dia lompat dari mall dan sebagainya karena dia sudah menyerah. Apakah Musa menyerah? Enggak. Musa enggak takut dan dia tidak menyerah. Walaupun bangsa Israel diperhadapkan dengan peristiwa yang begitu menakutkan. Tentara yang begitu banyak menyerang dia, ingin menangkap, dan laut itu ada di depan matanya dia. Tapi Musa tidak pernah mau menyerah. Maka itu next berikutnya. Ketika kita menghadapi jalan buntu, tetaplah kita jangan menyerah. Kalau kita tidak menyerah, saya yakin persoalan masalah yang kita hadapi, maka kita menemukan jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka itu hari ini jangan kita pernah menyerah. Di sini saya tuliskan, mari kita baca kalimat yang saya tuliskan di bawah ini. 2, 3. Ketika menghadapi jalan buntu, tetaplah bergumul. Dan hendaknya kita menyerah dengan jalan bahwa iman dan harapan melakukan. Memang bukan perkara mudah, dibutuhkan iman untuk melakukan apa yang dibutuhkan Tuhan. Maka itu seringkali tidak masuk akal. Amin. Secara manusia Bapak Ibu, Musa diperintahkan Tuhan untuk mengulurkan tongkatnya ke laut itu. Kalau dia tidak punya iman, bisa nggak terjadi Bapak Ibu? Musa beriman, Musa yakin tongkatnya bisa membelah. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, harus kita menghadapi masalah, hadapi jalan buntu, jangan kita menyerah. Kita harus punya iman, jangan menyerah. Terus kita tidak boleh menyerah. Iman kita harus berkata, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan yang kita akan bisa selesaikan masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Mari yang kedua yang saya katakan, jangan pernah kasih tahu kanan kiri, jangan menyerah. Jangan kita menyerah dengan situasi apapun. Amin. Dengan situasi keadaan ekonomi hari-hari ini, apalagi dampak dari perang di Israel itu pernah dampak ke negara-negara lain. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Amin. Next berikutnya. Saya tuliskan di sini, jangan menyerah. Ketika Anda menghadapi jalan buntu, jangan menyerah. Next berikutnya yang ketiga. Nah, perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Jalannya buntu gak? Buntu kan? Nah, next berikutnya. Ketika kita menghadapi jalan buntu, kita jangan pernah mengeluh. Bangsa Israel mengeluh Bapak Ibu. Mengeluh gak? Mengeluh. Coba perhatikan Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang sebentar ya. Dikatakan bahwa lebih enak saya di Mesir daripada saya harus menimpa hal itu. Sebentar saya lihat ayatnya. Keluaran 14 ayat ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Coba boleh ditampilkan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini kalimat mengeluh gak Bapak Ibu? Mengeluh. Kata bangsa Israel lebih enak di Mesir daripada saya keluar
dibawa seperti itu. Tapi Musa berkata, jangan mengeluh. Seringkali kita ketika menghadapi jalan buntu, kita tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh. Dan bangsa Israel ini mengeluh. Apakah di tanah Mesir itu kurang kuburan? Nggak ada kuburan, nggak ada tanah. Apakah saya harus mati dengan perjalanan ini? Ini bangsa Israel. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, next kita tampilkan ke slide saya. Yang pertama saya berkata, ketika kita menghadapi jalan buntu, kita jangan mengeluh. Cerita Ayub, ketika Ayub menghadapi masalah yang begitu besar dalam hidupnya, Ayub tidak pernah mengeluh. Tetapi yang mengeluh siapa? Istrinya. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu, buat apa? Akhirnya Ayub berkata, kamu seperti perempuan gila yang tidak tahu menerima yang baik. Ketika menghadapi yang buruk, engkau tidak pernah bersyukur. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan mengeluh. Next berikutnya, ya, enggak kelihatan. Iya. Iya. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28, ya, dikatakan, boleh, Yesaya 40 ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini, Yesaya 40 ayat yang ke-28. Ya. 2-3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ini ialah Kau yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang jadi lemah, yang jadi lesu, yang terduga pengertian. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari ketika kita menghadapi jalan buntu, mari kita tetap bersyukur. Kita selalu mengucap syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki. Jangan kita pernah mengeluh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan hari ini percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu buat kita. Bahwa percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Maka itu ketika kita menghadapi jalan hidup ini, kalau kita rasanya buntu, rasanya tidak ada jalan keluar, jangan kita pernah mengeluh, tetaplah bersyukur. Next berikutnya, ketika kamu menemukan jalan buntu, balik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan menunggu dengan tangan yang terbuka. Amin Bapak Ibu. Ketika Musa menghadapi jalan buntu, Bapak Ibu, memang Musa tidak takut dan tidak menyerah, tetapi Musa kembalikan kepada Tuhan. Ketika Musa menyampaikan kepada Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13, ya, maka Musa menyerahkannya kepada Tuhan. Maka itu ketika kita menghadapi jalan buntu, mari Bapak Ibu sekalian menyerahlah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan Tuhanlah sendiri yang akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini tunggu tangan Tuhan yang mengulurkan semua persoalan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Next berikutnya. Nah, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya jalan buntu di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kita berkata jalan buntu, dan Dia buka jalan saat tiada jalan. Walaupun rasanya tidak ada jalan, saya yakin Tuhan punya 1000 cara, mungkin beribu-ribu, bermiliar-miliar cara Tuhan untuk membantu masalah kita. Tetapi hari ini mari Bapak Ibu, jangan kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi jalan buntu, sudah menyerah dan selalu bersyukur-syukur dan rasanya tidak ada jalan keluar. Hari ini Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Next berikutnya. Nah, coba Bapak Ibu, ini jalannya buntu gak? Buntu, di bawahnya curang. Tetapi hari ini sudah kita dengar apa yang harus kita hadapi ketika kita menghadapi jalan buntu. Next berikutnya. Pertanyaannya buat kita, maukah Anda terus hidup di jalan buntu? Mau Bapak Ibu? Coba tanya kanan kirinya, mau nggak kamu?
Mau nggak kita jalan di jalan buntu terus? Tentu nggak mau ya. Pasti kita mau ada jalan keluarnya. Pasti kita mau menemukan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Nggak mau dong kita menghadapi jalan yang buntu. Maka itu jangan kita menemukan jalan yang buntu terus. Next berikutnya, ya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, minta. Kalau ketika kita minta sama Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Firman Tuhan saya tuliskan di sini, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Minta, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi. Ayatnya di mana? Mazmur 7 ayat yang ke-7. Ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita mengetuk hatinya Tuhan, dan Tuhan akan membukakan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Amin Bapak Ibu. Maka hari ini mintalah. Ketika kita minta, saya yakin Tuhan pasti akan membukakan jalan buat kita. Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, pilihan kiri apa yang kanan? Kanan. Pilih kiri apa kanan? Nah, ketika kita menghadapi masalah jalan buntu, Bapak Ibu, kadang-kadang kita menyerah. Kalau ketika kita menyerah, maka ketemu jalan buntu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi yang namanya sakit penyakit, mari Bapak Ibu, berserah sama Tuhan, maka di situ ada jalan baru. Tapi orang Kristen seringkali nyamannya di sebelah kiri. Betul apa betul? Maunya jalan buntu terus, maunya jalan buntu terus. Pedulnya ketika kita berserah sama Tuhan, ada jalan baru. Ya walaupun itu buntu, tetapi ada jalan baru yang Tuhan tunjukkan. Seperti Musa. Ketika Musa menghadapi jalan yang buntu, tetapi ada jalan baru yang Tuhan berikan. Laut itu terbelah. Dahsyat ya? Hari ini luar biasa. Bapak Ibu sudah sekalian, walaupun kita seberapa di sini, saya yakin Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaru buat hidup kita. Amin. Walaupun ekonomi kita mengalami buntu, usaha kita buntu, pekerjaan kita buntu, hari ini Tuhan akan berikan jalan yang baru. Amin. Ya, secara manusia memang tidak mungkin, secara logika nggak mungkin, tetapi kita berserah sama Tuhan. Dia akan bukakan jalan buat hidup kita. Dia akan bukakan semua tingkap-tingkap dan yang bukakan jalan itu, dan Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan tidak lagi ada orang Kristen yang mengalami namanya jalan. Next berikutnya yang terakhir. Ya, jadikan Tuhan nomor. Tapi nomor 1 bukan yang itu ya, yang rambutnya putih. Sorry, bukan kampanye. Ya, tapi nomor 1 adalah Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan nomor 1. Ketika kita berserah sama Tuhan, jadikan nomor hidup kita nomor 1 dalam hidup kita. Saya yakin jalan buntu itu tidak ada lagi bagi orang Kristen. Amin. Maka kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan jalan-jalan yang baru dalam hidup kita, karena kita yakin ada bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar yang kita. Next berikutnya, yang terakhir. Nah, ini jalan buntu ya, penutup. Next berikutnya, kita baca bersama-sama. Jalan yang kita lalui dalam hidup kita ini memang tidak selamanya. Betul Bapak Ibu? Ya, jalan hidup kita selamanya memang tidak akan mudah. Banyak sekali nanti liku-likunya, banyak sekali lubang, banyak sekali masalah, banyak sekali kesukaran, banyak sekali sakit penyakit dan sebagainya. Enggak mudah. Tetapi berikutnya, next, bisa kebaca enggak? Ya, next berikutnya 2-3. Namun ingatlah bahwa Tuhan pasti memberikan jalan ke luar. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, Ulangan 20 ayat 3 sampai dengan 4. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 3 dan ke-4. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel,
Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuh. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar, karena mereka yang tempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang di jalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kita mendapatkan kemenangan, amin. Kita mendapatkan jalan keluar, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita nggak bergetar, kita nggak takut, kita nggak lemah, kita tetap kuat menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan pemenang, amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Hari ini percayalah, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Saya nggak tahu apa masalah kita, saya nggak tahu persoalan hidup kita, yang di sini maupun yang di online. Hari ini Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan jalan yang baru dalam hidup kita. Hari ini kita mau berkata, aku punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kita jalan keluar, yang sanggup menyelesaikan persoalan kita, amin. Jangan kita lihat lewat mata jasmani kita, tapi kita lihat iman kita, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari kita naikkan pujian ini. Saya undang singer, pemain musik, WL Musik Sebantu, kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar.